Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tun Ali Ibrahim bersama anak saya. Sarah Salsabila Putri Ibrahim binti Tun Ali Ibrahim. Kali ini judulnya adalah manfaat ASI. Karena di antara teman-teman ada yang memintakan tentang manfaat daripada ASI. Banyak saya bilang. Nah, inilah dia. Oke, kita mulai ya. Nah, manfaat ASI itu bisa pada bayi, bisa pada ibu, bisa pada ayahnya juga, bisa pada agama. Oke, kita mulai dari bayi. Nah, untuk bayi itu bisa mencegah terserang penyakit. Karena apa? Dengan ASI, apabila ibu memeluk anak, kemudian dikasihnya ASI, akan timbul yang namanya imunisasi tubuh bayi untuk melawan daripada kuman, virus. Maka itu sangat berguna. Satu. Yang kedua adalah perkembangan otak. ASI itu sangat lengkap, lebih lengkap daripada yang namanya susu formula. Tentu ya, karena pedoman daripada susu formula adalah ASI. Nah, ASI sangat lengkap. Bisa ada DHA di dalamnya. Semua lengkap. Kemudian yang ketiga adalah berat badan dan fisik bayi yang ideal. Tentu ya, karena apa? Karena kolesterolnya dia tidak banyak, dia cukup, tepat, bukan berlebih. Maka anak yang minum ASI jarang gendut, biasanya adalah ideal. Kemudian yang keempat apa? Memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada anti radang di dalamnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita menyusukan anak sebelah kiri, nah kan lecet kan, maka susu ASI sebelah kanan tadi diambil, kemudian ditempelkan ke tempat yang lecet tadi, hilang itu, sembuh dia. Karena apa? Ada anti radang di situ. Dia nggak akan bengkak, nggak akan jadi apa. Kalau misalnya luka, kalau misalnya anak jatuh, bendol, kasih aja, keluarkan ASI mamanya, tempelkan, tidak akan bengkak lagi, akan normal kembali. Itulah luar biasanya ASI untuk bayi. Yang keenam adalah mencegah obesitas, seperti saya terangkan tadi. Lanjut. Nah, ini kenapa harus ASI? Inilah dia jawabannya. Sistem imunisasinya muncul. Berpelukan tadi menimbulkan imunisasi bayi tadi menjadi lebih kuat menghadapi yang namanya virus maupun bakteri. Nah, untuk telinganya lebih kuat dia mendengar, untuk matanya lebih tajam untuk melihatnya. IQ-nya jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena ASI itu cukup DHA di dalamnya. Nah, apalagi endokrin system. Dia jarang anak-anak yang minum ASI ini yang gendut ataupun obes, jarang. Gendut tapi tidak obes. Mulutnya bagus, ototnya berisi. Karena apa? Nyedot payudara mamanya, nyedot ASI tadi, sehingga ototnya muncul, kuat dia, rahangnya jelas, kayak gitu. Lidahnya bagaimana? Lidahnya lebih sensitif, lebih bagus. Karena apa? Mamanya kan selalu minum buah-buahan, misalnya yang asam, jeruk, dia terasa tuh agak asam dikit nih mah, gitu. Misalnya mamanya makan cabai, pedas, terasa juga anaknya, mah agak pedas nih. Malas nyusu, kira-kira gitu. Malas dia nyusui karena mamanya makan pedas. Jadi apa yang kita makan, apa yang mamanya makan, itu akan dirasakan oleh bayinya. Begitu. Kemudian apalagi sistem pernapasan tentu dia lebih bagus. Ya kan, agak-agak megap sedikit, tarik napas, minum lagi, tarik napas, minum lagi, gitu. Ya kan? Kemudian apalagi jantungnya lebih bagus. Tentu lebih bagus. Kemudian pada buah pinggang ya, karena kadar garam, protein segala macam itu cukup, jadi tidak ada yang mengganggu yang namanya ginjalnya, dan ususnya jauh lebih bagus, pencernaannya lebih bagus, begitu. Begitu. Kemudian ini kita tidak usah lama-lama di sini, kita akan lanjutkan kepada yang satu lagi. Ini bagi ibu. Tadi bagi bayi kan, ini bagi ibu. Apa manfaat bagi ibu? Manfaat ASI itu untuk mempercepat pemulihan rahim pasca salin. Jadi kalau ibu melahirkan, dia menyusui, maka terjadi kontraksi.
muncul oksitosin yang dihasilkan oleh hasil daripada ASI tadi, maka terjadilah rangsangan ke dalam uterus tadi, terjadi kontraksi karena oksitosin tadi. Maka lebih bagus dia kram, dia lebih keras dia, sehingga tidak ada perdarahan. Ibu yang menyusui pasca persalinan jarang terjadi perdarahan, jarang terjadi gangguan pada rahimnya. Tapi asli ya, harus eksklusif ya, sarannya seperti itu. Kemudian apa lagi? ASI punya manfaat sebagai kontrasepsi alami. Nah, ada istilahnya metode aminorelaktasi. Dengan dia mengisap pada puting ibunya, jadi namanya prolaktin yang menghasilkan daripada ASI tadi, dia akan menjadi lebih banyak di dalam aliran darah. Apa yang terjadi? Maka terjadi rangsangan ke dalam otaknya. Hei hipotalamus, udah banyak ini prolaktin, kira-kira gitu. Dia akan apa yang terjadi? Akan dirangsangnya, akan dihambatnya yang namanya FSH dan LH. Apa yang terjadi pada FSH dan LH? Akan dihambatnya lah terjadi ovulasi. Maka telur nggak akan keluar. Di sisi endometrium juga nggak akan mendebal. Jadi apa yang mau dihaidkan? Endometrium tidak ada, telur tidak keluar. Itu sangat bagus. Biasanya kalau misalnya ibu yang menyusui setelah persalinan, ASI-nya itu keluar dan dia tidak haid. Kadang-kadang mau sampai 6 bulan, 8 bulan. Kadang-kadang bertanya juga kita, kenapa bisa nggak haid? Karena ASI tadi. Itu sangat bagus. Kemudian apa yang selanjutnya? Cegah depresi pasca salin. Nah, kenapa dia bisa mencegah depresi pasca salin? Karena ada timbul rasa kasih sayang tadi. Dia memeluk anaknya, dia tahu anaknya butuh dia, dan dia jadi butuh pada anaknya. Karena apa tadi? Karena ada rasa kasih sayang. Dan kontraksi-kontraksi yang dihasilkan uterus tidak ada perdarahan, menyebabkan ibunya jadi tidak stres, tidak suntuk gitu. Nah, apa lain selain daripada keakraban dan kasih sayang yang mencegah ibunya terserang penyakit? Ya, dengan begitu kan ibunya pasti bersih-bersih toh, bersih-bersih, mandi bersih. Kenapa? Puting susunya akan dipakai oleh bayi setiap saat. Jadi ibunya pasti bersih. Ibu yang menyusui bayi pasti bersih, ibu itu pasti cantik ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, nah lihat betapa gembiranya ibu-ibu ini menyusui. Ada yang anak satu, anak kembar, dia menyusui senang dengan muka gembira. Kenapa? Saling membutuhkan. Percayalah, di masa yang akan datang anak ini akan membantu ibu, karena ibu akan sudah membantu dia dari awal. Selanjutnya adalah keuntungan daripada ayah tadi apa? Dari sisi sosial ekonomi, dari budaya dan spiritual, tentulah sangat berguna. Apalagi ini udah spiritual, udah Tuhan yang menyuruh. Itu di Al-Quran dikatakan, di Al-Baqarah, bahwasanya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. 2 tahun penuh itu lebih baik. Kemudian apa yang terjadi dengan ada menyusui tadi? Karena anaknya sehat, tentu generasi yang akan dihasilkan lebih pintar, lebih kuat, lebih sehat. Kemudian secara ekonomis tentu tidak perlu buat dodot. Dalam hal waktu malam hari tidak perlu merebus dodot untuk bayinya, ya kan? Kemudian bapak tidak susah tidur nyenyak. Nah, kalau enggak kan ikut juga merebus dodot. Kemudian berikutnya adalah menciptakan budaya bersih. Oke, seperti saya sebutkan tadi kan, orang menyusui pasti bersih orangnya. Mengikuti perintah Tuhan, ini yang paling penting. Kalau udah disuruh Tuhan kita ikutin, insya Allah hidup kita akan makmur, nyaman, damai, sejahtera, bahagia, akhirat masuk surga. Itu yang paling penting. Tujuan utama kita adalah akhirat masuk surga. Oke, salam sehat selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.